Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Subang, Dadang Kurnianudin memberi tanggapan atas adanya aksi protes sejumlah pedagang pasar Ciasem. Seperti diketahui, beberapa hari lalu sejumlah pedagang pasar menggelar aksi menolak pembongkaran dan pembangunan secara swadaya. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUPP Subang, Dadang Kurnianudin menegaskan, Pemkab Subang sampai saat ini belum berencana merevitalisasi Pasar Ciasem, jadi tak ada pembongkaran kios di Pasar Ciasem. Menurutnya, Pemkab Subang memang mempunyai target merevitalisasi Pasar Ciasem hingga tahun 2023. Namun karena masih pandemi COVID-19, pelaksanaan revitalisasi belum jelas karena tak ada anggaran. Terkait adanya aksi penolakan pembongkaran dan pembangunan kembali secara swadaya, Dadang menegaskan bahwa Pemkab belum berencana merevitalisasi Pasar Ciasem, jadi tidak ada pembongkaran. Pemkab Subang belum mengizinkan siapapun untuk merevitalisasi Pasar Ciasem, baik oleh pedagang secara swadaya maupun oleh pihak swasta. Sebelumnya ada pengajuan dari Badan Perwakilan Pedagang Pasar atau BP3 kepada Pemkab agar pembangunan Pasar Ciasem dikelola secara swadaya. Belakangan sejumlah pedagang pasar menyatakan bahwa permohonan BP3 tersebut tidak mewakili aspirasi pedagang secara keseluruhan. Dengan kata lain, banyak pedagang yang menolak pengelolaan pembangunan dilakukan secara swadaya karena akan membebani mereka dari sisi dana. Terkait adanya ajuan dari BP3, saat ini Pemkab Subang sedang mengajukan atau meminta legal opinion atau LO kepada Kejari Subang. LO tersebut terkait dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang penguasaan aset pemerintah kabupaten. Menurut Dadang, legal opinion sangat penting karena sebelumnya ada keinginan dari sejumlah pedagang untuk merevitalisasi Pasar Ciasem secara swadaya. Padahal Pasar Ciasem berdiri di atas tanah Pemkab Subang. Selain dengan Kejari Subang, Pemkab Subang juga sedang berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan dan Dinas DKUPP Provinsi agar tidak terjadi blunder atau melanggar aturan secara hukum. Terkait Pasar Ciasem, ya memang karena memang ada keinginan dari pedagang yang disampaikan kepada Pak Bupati lebih dari setahun yang lalu ya. Sudah lama prosesnya, kemudian kita juga sudah berkonsultasi ke kementerian, ke provinsi, gitu ya. Kemudian sekarang menunggu LO dari kejaksaan, jadi belum dijawab juga ya. Artinya permohonan para pedagang itu belum secara formal belum dijawab, tapi niat untuk melakukan pengasasi iya. Tapi nanti metodenya seperti apa dan sebagainya nanti kita lihat tahapan-tahapan yang dijawabkan dari LO-nya kejaksaan, diantaranya sebagai pedoman di samping Permendagri 19 tentang pengelolaan barang milik daerah, kemudian ya nanti. Tetapi mungkin secara pribadi Bapak, kami di dinas berharap begitu karena kita menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh kita karena memang fokus kita sedang ke hal yang lain, walaupun ini juga tetap penting ya, tapi kita harus mencari inovasi kan. Ini inovasi, mungkin ini menjadi inovasi kami gitu, bagaimana regulasi pasar dilakukan oleh pedagangnya sendiri gitu ya. Nah, tinggal tergantung nanti teknisnya seperti apa gitu ya. Saya juga belum bisa bukan teknisnya seperti apa karena juga kita juga harus berhitung kan, jangan sampai nanti masyarakat pedagang dirugikan dengan beban yang terlalu mahal misalnya gitu ya. Disewa juga pemerintah juga tidak merugikan karena bagaimanapun kan dihitung sebagai potensi ya. Artinya harus ada pendapatan penerimaan yang diterima oleh negara yang oleh daerah gitu. Nah ini yang coba kita lakukan keseimbangan gitu ya. Dadang meminta para pedagang yang ingin membangun Pasar Ciasem secara swadaya dimohon bersabar menunggu proses dan arahan atau kajian secara hukum, agar kedepannya tidak ada masalah terkait hukum karena pasar dibangun di atas tanah Pemkab. Dadang menyadari keterbatasan anggaran Pemkab sehingga belum mampu membangun Pasar Ciasem menjadi pasar yang representatif. Namun Pemkab sudah menargetkan hingga tahun 2023 bisa merevitalisasi sebanyak 20 pasar, salah satunya Pasar Ciasem. Ahyan Nurdin, Cipta TV.